Nilai apa yang kamu miliki di timbangan? Kita letakkan timbangannya. Ada kepercayaan, Pak, itu lemah. Apakah ada harapan? Itu juga ada lemah. Apakah ada keadilan? Pak, itu juga ada lemah. Apakah ada belas kasih? Itu belum pernah mampir ke masyarakat kita. Kamu tidak punya nilai apapun di timbangan. Mari kita berpegang pada Al-Quran. Tapi, apa sisi Al-Quran yang bersifat publik, yang menyentuh kehidupan setiap orang? Kamu bisa menciptakan mekanisme sedemikian rupa. Di sana, setiap orang yang berpegang pada, setiap orang yang memperhatikannya, hak dan hukumnya terlindungi. Apa itu? Dengan istilah masa kini, itu adalah sebuah perjanjian, sebuah konstitusi. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, setiap kali seseorang melangkah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah, maka di setiap tindakannya, kita diharapkan bisa melihat kasih sayang itu. Jadi, kebalikannya adalah seperti ini. Dengan ayat lain, menurut Anda, kita sudah menyebut Ali Imran 103. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Ada juga ayat di surat Al-Hasyr. Ayat ke-19, ayat tersebut. Dalam konteks nilai-nilai ini, sebenarnya ayat yang paling mendasar adalah ayat itu. Keduanya harus dibaca bersama-sama. Ketika saya sebutkan, para penonton pasti akan mengingatnya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah pun membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Yang aneh, ada lingkaran di sana. Kita bisa memahami jika manusia melupakan Allah. Tentu saja itu akan membawa akibat yang sangat buruk. Namun, Allah membuat seseorang lupa pada dirinya sendiri sebagai hukuman atau akibat dari perbuatannya. Ini adalah perlu dianalisis lebih lanjut. Mari kita sisihkan hal ini sejenak sebagai dasar pembicaraan kita. Kedua, pada ayat Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Ada ungkapan yang ingin saya soroti. Berpeganglah kalian erat-erat pada tali Allah, sebuah tali. Kata itu akan kita gunakan di sini. Tergantung konteksnya, jika yang dimaksud adalah masyarakat, dan di sini memang ada ungkapan mayoritas dan ajakan untuk bersama-sama. Kata Habil dan kata Ipi dapat dipertukarkan. Apakah Ipi yang melindungi hak dan hukum kita? Apa yang melindungi hak seluruh masyarakat? Apa yang melindungi hukumnya? Sebenarnya, yang mengingatkan pada tanggung jawab adalah undang-undang, adalah konstitusi. Saya punya keyakinan bahwa atas dasar ayat ini, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah. Jadi ada sebuah perintah, berpeganglah kalian semua pada tali Allah. Apa itu tali Allah? Ada yang mengatakan itu adalah Al-Quran. Lalu, bagaimana cara berpegang pada Al-Quran? Jadi, apa yang dijanjikan Al-Quran kepada kita? Ini adalah sebuah penerimaan metafisik. Mari kita berpegang pada Al-Quran. Tapi kehidupan publiknya adalah kehidupan setiap manusia. Ke kakimu, bagian mana yang menyentuh itu? Kamu menciptakan sebuah mekanisme sedemikian rupa sehingga di sana setiap orang yang berpegang padanya dia, setiap orang yang memperhatikannya, benar, hukumnya terlindungi. Apa pertanyaan hal itu di masa kini? Itu perjanjian, konstitusi, piagam Madinah seperti dibuat Nabi. Pada saat yang sama, kita lanjutkan. Dalam konteks yang kita bicarakan ini tentang keunikan individualitas Anda sebutkan, kami juga menjadikan itu sebagai judul pembahasan. Jurang dan pikiran muda. Sebenarnya, pikiran seseorang yang berusia 70 atau 80 tahun pun bisa tetap muda. Kita secara biologis, karena itu, pikiran tidak memiliki usia. Ketika kita bicara tentang pikiran muda, bukan berarti hanya membicarakan mereka yang baru saja dewasa. Kita tidak berbicara tentang masa muda kita. Jika ada masalah ini, itu adalah masalah semua pikiran. Jika ada pertanyaan, semua pikiran yang bertanya. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini menemukan jawabannya, akan ada kepuasan, ketenangan batin. Ketika tidak menemukan jawabannya, maka perlahan-lahan. Hari ini, para ulama ini menyebutkan istilah jurang yang kita bicarakan tadi. Mereka menggunakan istilah jurang, Al-Quran.
yang menjadikan kalian saudara, yang membuat kalian saling mencintai, yang menghubungkan kalian pada satu titik acuan, satu pusat, satu sistem nilai, dan menjadikan kalian saudara. Ia berbicara tentang Allah dan Al-Quran sebagai pesannya. Sebaliknya, jika kalian kehilangan fokus, sistem nilai kalian akan tercerai-berai. Kerangka kalian akan hilang begitu saja. Seolah-olah kalian hidup di tepi lubang api, selalu berada dalam situasi jurang yang terus-menerus. Hari ini, kalian bisa menyebutnya nihilisme. Nihilisme adalah kehilangan makna. Anomi dalam konteks sosial berarti jika semua orang merasakannya, maka ada anomi. Kita menyebutnya keterasingan. Artinya, seolah saya bukan subjek hidup saya sendiri dan ingin semuanya segera berakhir. Dalam tanda kutip, maksudnya ingin semua cepat usai orang perasaannya mengalaminya. Sebenarnya muncul kehilangan arah, kekosongan batin. Tentu saja, yang paling serius dan harus diatasi adalah salah satu masalah yang bisa diatasi adalah kehilangan arah. Itu Hazen. Pencarian dan pertanyaan beliau hingga usia 40 tahun dalam Al-Quran disebut sebagai kehilangan arah Sefecedeka Da'alen, yaitu Allah menemukanmu sebagai seseorang yang tersesat dan sedang mencari arah. Setelah itu, Seheda, Allah menunjukkan jalan dan petunjuk kepadamu. Bagi manusia yang mencari, bagaimanapun caranya, jalan itu akan ditunjukkan, jalan itu akan ditemukan. Yang penting adalah tidak menerima begitu saja keadaan yang kita alami. Jangan mengunci diri pada keadaan itu, jangan menganggap keadaan itu mutlak, jangan menerima bahwa keadaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Apa indikatornya? Jadi, apa tanda bahwa kita tidak menerima keadaan yang sedang kita alami, yaitu mempertanyakan. Begitu kita mulai bertanya tentang hal itu, berarti kita ingin dan mau keluar dari sana. Ini pertanda sangat baik. Lalu, apa kebalikannya? Kebalikannya adalah yang kita sebut solipsisme, di mana seseorang seperti siput dalam cangkangnya, Menutup diri di dalam cangkangnya dan memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dia tidak pernah bertanya kepada siapapun, juga tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ini berarti masalah kita menjadi sedikit lebih besar. Itu berubah jadi ketidakpedulian dan kita lihat dia tidak berusaha sama sekali keluar dari cangkang itu. Ya, artinya dia benar-benar harus keluar dari sana. Langkah pertama keluar adalah menerima untuk berkomunikasi. Ini kabar baik. Sekarang, dalam ayat-ayat yang saya sebutkan ini, khususnya di surah Al-Hasyr ayat 19, Ayat itu berkata, jangan kalian jadi seperti orang ini. Siapa kita tak boleh jadi Tuhannya? mereka yang melupakan Allah, itu yang pertama. Pertanyaannya sekarang, mengingat Allah, apa yang terjadi jika melupakannya? Dan di sini, sistem nilai seperti apa yang sebenarnya diwakili oleh Allah? Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata Allah? Kalau saya tanya pada Anda, saat mendengar kata Allah, yang terlintas keadilan atau kezaliman, terlintas keadilan. Saat dengar Allah, apa terlintas? Kasih sayang atau ketidakadilan? Kasih sayang. Terlintas kasih sayang. Baik. Apapun yang baik, kita selalu mengaitkannya dengan sesuatu yang baik. Artinya, dalam masyarakat di mana nama Allah disebut dan diingat dalam ingatan mereka, maka benar-benar akan terwujud di sana. Diharapkan bahwa kebaikan itu akan muncul pada mereka yang terhubung dengan keberadaan yang baik. Mereka yang terhubung dengan Allah yang Maha Adil diharapkan membangun sistem yang adil, melakukan pengadilan yang adil, dan menegakkan keadilan di antara manusia. Diharapkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan menyebarkan keadilan. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, setiap kali seseorang melangkah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka diharapkan kita bisa melihat kasih sayang itu dalam setiap tindakannya. Jadi, kebalikannya adalah seperti ini.
Jika dalam masyarakat tempat kalian tinggal, baik kalian tidak merasakannya secara individu maupun masyarakat tidak merasakannya. Keadilan, kalau kalian bilang tidak ada kasih sayang, saudara, di masyarakat ini kalau kalian bilang begitu, maka Allah memang ada, tapi manifestasi dan perwujudannya tidak ada di masyarakat ini. Dia ada, tapi sisinya yang menyentuh kita tidak ada. Ada teologi, ada metafisika, tapi sisi antropologisnya, sisi yang menyentuh manusia, tidak ada. Ada padanan praktisnya. Itu adalah salah satu dosa menghapus jejak keberadaan Allah di ranah di mana Allah menampakkan dirinya. Itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi begini, coba bayangkan. Ketika kamu bertanya seperti ini, saudara, apakah kalian masyarakat Muslim? Wah, dari mana kita tahu, bro? Maksudku, dari mana aku tahu kalau kalian benar-benar masyarakat Muslim? Apa tanda bahwa kalian itu Muslim? Pertama, aku akan bilang di mana ada kepercayaan. Karena Islam, keimanan, mukmin, dan kepercayaan berasal dari akar kata yang sama, keamanan dan iman. Orang yang bisa dipercaya, yang dapat diandalkan. Al-Muslim adalah orang yang Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Dari tangan dan lidahnya. Setiap tindakan yang keluar dari tangan dan lisannya harus berdampak positif pada kehidupan orang lain. Tidak boleh ada seorang pun yang dirugikan olehnya. Muslim didefinisikan seperti ini. Masyarakat Muslim juga merupakan masyarakat seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, ketika seseorang melihat Anda dari luar, seberapa besar kategori kepercayaan itu ada di masyarakat ini? Ketika dia mengamati seberapa besar kepercayaan itu ada, Anda gagal dalam ujian. Indeks kepercayaan. Penelitian sedang dilakukan. Di dunia, ini wajahmu, 2 obat, kita tak bisa masuk 100 besar. Kita tak termasuk 100 besar. Orang-orang tak saling percaya, tak percaya pada institusi. Institusi juga tidak percaya pada masyarakat. Orang melakukan segala macam trik untuk menghindari pajak keadilan. Coba bayangkan. Tidak bisa begitu. Sekarang orang juga menghindari zakat. Kita membuat alasan birokratis seperti, biar 1 tahun berlalu dulu, supaya tidak perlu membayar zakat. Setelah itu, lalu ketika sudah hampir 1 tahun, dia memindahkan hartanya ke orang lain. Saat itu, dia mengurangi hartanya agar tampak belum genap setahun. Dengan kecurangan seperti ini, siapa yang kita tipu? Dalam struktur masyarakat seperti ini, kategori hubungan apa yang tidak kita miliki? Tidak ada kepercayaan. Di tempat tanpa kepercayaan, bisakah seseorang memandang masa depan dengan harapan? Tidak bisa. Dalam agama, kategori paling mendasar adalah pertama kepercayaan, kedua harapan. Sekarang, di tempat tanpa kepercayaan dan harapan, apa yang Allah katakan? Jika kalian melupakanku, aku pun akan membuat kalian lupa pada diri kalian sendiri. Apa yang terlupakan dari diri kita? Di sini saya bilang, apa yang paling saya butuhkan di masyarakat di dunia ini? Kepercayaan dan harapan. Lihat, kita sudah melupakan keduanya. Kita sudah melupakan keduanya. Sudah mulai terlupakan. Jaga kami tetap aman. Kita telah berhenti menjadi anggota dunia yang penuh harapan karena kita harus melihatnya seperti ini. Kenapa kalau kamu melupakan Allah? Mengapa dimulai dengan pertanyaan seperti itu? Karena Allah adalah pemilik nilai-nilai ini, pelindung nilai-nilai ini, yang memperingatkan mereka yang merusak dan mendegenerasi nilai-nilai ini, dan memberikan hukuman sebagai balasannya. Allah adalah zat yang menetapkan hukuman. Jadi, coba pikirkan seperti ini. Dan aku akan merasa puas dengan apa yang aku lakukan di dunia ini. Dan saya tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali suasana umum. Timbangan. Orang-orang yang menjalani hidupnya dengan nilai-nilai yang akan datang, akan hidup bahagia dan sejahtera. Sedangkan orang-orang yang ditimbangannya tidak memiliki nilai apapun, akan menjalani kehidupan seperti di neraka. Ayat ini adalah ayat yang kita semua sudah tahu. Sekarang nilai apa yang ada di timbanganmu? Kita letakkan, apakah ada kepercayaan di timbangan itu? Pak, agak lemah. Apakah ada harapan? Itu agak lemah. Ada keadilan? Pak, itu juga lemah. Apakah ada belas kasih? Itu belum pernah mampir ke masyarakat kita. Di timbangan pun tidak ada nilainya sama sekali.
dan mengisap menvegulet mefazinuhu. Yang berat di timbangan. Lihat, ketika saya menyebutkan nilai-nilai ini, timbangan semakin turun ke bawah. Ada beratnya. Namun ayat Al-Quran sangat realistis. Masyarakat yang tidak memiliki nilai di timbangan. Ada banyak kegembiraan menjalani hidup seperti di neraka. Seperti yang dikatakan dalam hal ini juga di kalangan eksistensialis, seperti yang diungkapkan Albert Camus, kadang juga disebut oleh Sartre. Dia bilang, manusia adalah neraka bagi manusia lain. Manusia adalah neraka bagi manusia lain Dostoyevsky. Sebagai jawaban untuk itu, meskipun Dostoyevsky hidup lebih dulu, saya mengambil ucapannya sebagai jawaban di sini. Saya bilang, neraka adalah sesuatu yang muncul ketika di hati Anda tidak ada tempat untuk orang lain. Neraka, mengapa seseorang bisa menjadi neraka bagi orang lain? Karena di hati, di jiwa, di dalam kalbu Anda tidak ada tempat untuk orang lain. Ketika tidak ada tempat, disitulah tempat itu menjadi neraka bagi orang lain. Dalam ayat Al-Quran, neraka itu, lubang neraka, lubang api itu dihadirkan di hadapan kita. Apakah manusia bisa menjadi neraka bagi manusia lain? Apakah manusia membangun kehidupan seperti neraka bagi orang lain dan mengundang orang lain ke sana? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak, tapi kenyataannya memang begitu. Lalu, seberapa jauh sistem pendidikan yang kita bangun bisa mencegah hal ini? Seberapa banyak peluang yang diberikan untuk menciptakan kebalikannya? Semua ini adalah motif utama yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi dasar Nabi bertemu manusia sebagai pembawa kabar gembira. Artinya, jika kalian melakukan hal tertentu, aku memberi kabar gembira tentang kehidupan seperti ini. Sebagai peringatan dan pengingat, jika kalian melakukan hal tertentu, akan ada akibatnya. Sejarah dijadikan contoh. Ada contoh-contoh sejarah dari Nabi. Ada pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu di sini, seperti semacam kehidupan bayangan, kita juga bisa mengubahnya menjadi kehidupan orang-orang yang berlalu begitu saja seperti bayangan, yang tidak bisa menampilkan kenyataan dirinya sendiri, yang tidak bisa menunjukkan eksistensinya. Sebanyak ini, bukan kategori yang baru saja kita sebutkan itu, saudaraku yang menanyakan dan menginginkan jawaban atas ini. Saya memintanya dari mereka yang mengelola ruang publik. Saya memintanya dari para pembuat undang-undang. Saya memintanya dari mereka yang menyusun kurikulum. Kepercayaan, harapan, keadilan, kasih sayang. Setiap bulan buatlah indeksnya, saudaraku. Apakah nilai-nilai ini mulai hilang di negara ini? Atau justru sedang tumbuh dan berkembang? Saya ingin tahu, ingin melihat seperti apa masyarakat tempat saya tinggal. Karena ketika saya melepas anak saya keluar rumah, dia bukan lagi hanya anak saya. Secara biologis dia memang anak saya, tapi secara budaya dia adalah anak masyarakat. Maka dari itu, lingkungan itu juga harus dikontrol oleh negara untuk saya. Itu yang seharusnya. Benar, Tuan. Ada pepatah, satu anak dibesarkan satu desa. Lingkungannya. Dia lingkungannya. Setelah itu, anak itu menjadi bagian dari masyarakat yang terbentuk di sana. Jadi, seperti apa masyarakatnya, seperti itulah individu yang tumbuh di sana, dan nantinya mereka juga akan membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang sama. Seperti yang Anda bilang, sebenarnya di sini ada sebuah rantai, dan Anda sudah menyentuh hal yang sangat mendasar. Mungkin ini juga sesuatu yang harus dimulai dengan pendidikan. Harus ada jalur jelas untuk ini melalui pendidikan dan kurikulum. Saya melihat dari sisi metode, kita mengidentifikasi masalah, tapi bagaimana menemukan solusinya? Bagaimana memperbaiki ini? Bagaimana kita bisa jadi masyarakat percaya diri, bagaimana orang lain akan berkata orang-orang ini muslim saat mereka melihat kita, bagaimana kita tunjukkan bahwa kita orang yang dipercaya. Baik secara individu maupun kolektif, kita punya tanggung jawab. Kita sudah menyinggung soal anak muda. Di sini ada jurang posisi pemuda kita di mana. Untuk para pemuda, seperti yang Anda tanyakan di awal, soal individualisasi. Individualisme yang juga muncul adalah sifat egois, benar-benar kehidupan yang individual. Saya sangat menghargai individualitas. Saya sangat mementingkan kemandirian. Seseorang yang bebas, percaya diri,
yang tidak mudah berubah bentuk atau sikap hanya karena angin bertiup dari berbagai arah, yang punya prinsip tetap dan rasa percaya diri, itulah individu yang Anda inginkan. Mau Anda tempatkan dia di sebuah apartemen atau di tengah kota lain sekalipun. Dia adalah pusat bagi dirinya sendiri dan kita percaya padanya. Tidak ada masalah sama sekali di sana. Asalkan dia punya skala nilai, entah itu nilai kebangsaan, nilai agama, atau nilai moral. Tapi yang terpenting, dia harus melihat dirinya dalam suatu kerangka tertentu. Saya biasanya bilang begini yang paling sederhana. Pada sebuah komputer, pada sebuah ponsel. Untuk melindunginya dari virus, kita sudah memasang program antivirus sejak awal supaya saat kita berselancar, kita tidak mendapat masalah. Kita mengambil pencegahan. Pada anak-anak kita, perhatian pada komputer kita. Kita harus memberikan perhatian lebih besar kepada anak-anak kita. Kita perlu menanamkan semacam program antivirus pada mereka. Apa saja bentuk-bentuk keterikatan itu? Merasa menjadi bagian dari sesuatu, meyakini bahwa nilai atau hal yang ia miliki itu akan membawa kebaikan, akan menyembuhkannya, inilah yang disebut dengan resiliensi atau ketahanan. Ketahanan terhadap benturan dari luar, ketegaran itu sangat penting. Tanpa harus mengalami trauma, Karena dalam hidup, banyak hal bisa datang dari mana saja. Tapi mari kita bekali anak-anak kita sedemikian rupa, agar anak-anak muda dan pikiran mereka menjadi tahan terhadap guncangan dan benturan itu. Ya, ini adalah tugas kita. Jadi, ini juga tugas pendidikan, tugas orang tua, dan tugas sekolah. Bahwa nilai-nilai yang kita tanamkan pada anak-anak adalah nilai-nilai yang melindungi. Jangan hanya mengajarkan mereka secara hafalan, hanya untuk diingat lalu dilupakan. Biarkan mereka terapkan. Biarkan itu jadi bagian dari diri mereka. Jadi kita juga harus perhatikan nilai yang kita pilih. Jangan ajarkan hal-hal yang mereka lupakan pada anak-anak. Ajarkanlah hal-hal yang akan mereka internalisasi, karena semua nilai yang baru saja kita sebutkan adalah seperti itu. Jadi, mengapa nilai-nilai ini? Jika Anda bertanya, mengapa nilai-nilai moral, agama, dan kebangsaan? Karena nilai-nilai ini adalah seperti program antivirus kita membutuhkannya. Setelah dibekali dasar, meski mereka mencapai usia tertentu dan menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap bisa menunjukkan sikap Islami. Secara manusiawi, lalu sebagai mukmin secara Islami. Tapi yang utama kita manusia dan kepada orang lain hanya karena mereka juga manusia. Itulah filosofi dasar saya. Jadi, keimanan seseorang harus sesuai standar kemanusiaan, standar Allah. Karena dia makhluk, dia harus belajar dulu menunjukkan cinta, hormat, dan belas kasih kepada semua orang. Setelah itu, jika dia ingin berbuat kebaikan ekstra kepada orang terdekatnya, itu urusannya sendiri. Tapi, tempat di mana dunia jatuh hari ini adalah bahwa dalam arti yang kita bicarakan ini, tidak ada seorang pun. Saya pikir kita justru membutuhkan hal yang sebaliknya di dunia di mana seseorang tidak melihat orang lain seperti dirinya sendiri, di mana sikap mengucilkan menyebar seperti penyakit atau virus. Terima kasih Pak Ustaz atas komentar berharga Anda. Pemirsa, kita telah membahas keterasingan, individualisme, dan persatuan sosial saat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.